Pak JK hampir meninggal dunia dalam pemilu 2014. Lebih dari 90% pembuluh darahnya dari tenggorokan hingga ke lambung pecah. Saya kemudian melihat Pak JK dari layar televisi sepanjang debat. Banyak sekali, sering sekali menggigit bibirnya. Ketika saya tanyakan pada saat istirahat, Pak JK mengatakan, saya menahan muntah. Terbayang oleh saya bahwa kalau saja muntah, maka yang keluar adalah darah. Dan bayangkan dampaknya terhadap keseluruhan panggung debat dan pemilihan presiden 2014. Tetapi saya menyaksikan satu hal, seorang petarung bernama Yusuf Kala. Demokrasi tidak memerlukan orang cengeng. Demokrasi tidak memerlukan orang yang meminta aparat untuk bergerak membantu mereka. Demokrasi yang sehat memerlukan para petarung yang bisa bertarung dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Yusuf Kala mengajarkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Keep Talking atau Kang EF Bicara. Kali ini saya ingin berbicara tentang Yusuf Kala. Satu orang yang pasti dikenal di Indonesia. Yusuf Kala saya bicarakan bukan sebagai kandidat. Karena kali ini Pak Yusuf Kala atau Pak JK tidak menjadi kandidat. Termasuk kandidat dalam kontestasi apapun di pemilu 2024. Saya bicara tentang Pak JK karena menurut saya setiap kontestasi berlangsung di Indonesia, maka ada baiknya kita bicara tentang orang-orang yang bertarung dengan gigih seperti Pak JK. Inilah yang ingin saya ceritakan sehingga barangkali bisa jadi pembelajaran buat siapapun, termasuk untuk saya. Saya ingin mulai saudara-saudara cerita ini dari satu peristiwa yang tampaknya tidak banyak orang yang tahu. Pak JK hampir meninggal dunia dalam pemilu 2014. Saya boleh katakan begitu dan rasanya saya tidak lebay mengatakannya. Ini terjadi ketika debat calon wakil presiden berlangsung pada saat itu. Kalau saya tidak keliru, itu adalah debat keempat dari seluruh rangkaian debat. Pada saat debat calon wakil presiden hendak berlangsung, persiapan dibuat di Jalan Brawijaya, di rumah putranya Pak JK. Persiapan debat sebetulnya hanya diskusi-diskusi tipis tentang beberapa isu, karena kami tahu persis bahwa Pak JK siap untuk berdebat. Lalu kemudian pukul 11 persiapan selesai. Sore hari, saya membaca berita online yang menceritakan bahwa ada dokter dan perawat yang diundang datang ke rumah Pak JK. Saya sendiri sudah tidak di sana. Lalu kemudian saya biarkan berita itu sambil dilanda kecemasan sampai akhirnya saya bertemu dengan Pak JK dan Bu Mufidah di ruang transit untuk kandidat dan tim khususnya, tim terbatasnya di tempat debat di Bidakara. Tahulah saya bahwa ternyata Pak JK sakit serius. Pak JK muntah darah siang itu. Dan dokter serta perawat didatangkan dikarenakan diperlukan penanganan dan terapi khusus. Diperlukan sejumlah suntikan untuk membuat Pak JK bisa berdiri. Tetapi nyatanya malam itu Pak JK datang. Wajahnya lebih pucat dari biasa. Dan saya tahu Pak JK dalam kesakitan. Permintaan Pak JK pada saya yang kebetulan sedang menjadi konsultan Jokowi JK pada saat itu adalah ia tidak ingin pada saat jeda dari satu segmen ke segmen yang lain ada diskusi atau pembahasan tentang materi debat. Pak JK meminta dua cucunya saja didatangkan ke ruang tempat istirahat untuk kandidat dan timnya. Itulah yang terjadi.
Saya kemudian melihat Pak JK dari layar televisi sepanjang debat. Banyak sekali, sering sekali menggigit bibirnya. Ketika saya tanyakan pada saat istirahat, Pak JK mengatakan, saya menahan muntah. Terbayang oleh saya bahwa kalau saja muntah, maka yang keluar adalah darah. Dan bayangkan dampaknya terhadap keseluruhan panggung debat dan pemilihan presiden 2014. Cerita saya persingkat, akhirnya selepas debat, Pak JK harus segera dibawa ke rumah sakit dan ditangani serius. Dibawa ke satu rumah sakit yang terdekat sebetulnya dan kebetulan dimiliki kerabat Pak JK, tetapi di situ ada tokoh politik pengusung kandidat yang lain sedang dirawat. Tak bisa. Mau dibawa ke satu rumah sakit besar di pusat kota, di sana ada cucu tokoh politik pengusung partai yang lain sedang dirawat. Maka Pak JK dibawa ke satu rumah sakit di Menteng. Lalu yang terjadi adalah sejarah yang amat sangat bergerak cepat dan mencemaskan. Berliter-liter darah dikeluarkan dari perut Pak JK. Dan saya sebagai orang yang kebetulan diberi akses untuk mendengar langsung penjelasan dokter bersama keluarga, mendengar langsung bagaimana dokter bercerita tentang masalah kesehatan Pak JK. Lebih dari 90% pembuluh darahnya dari tenggorokan hingga ke lambung pecah. Menurut logika kesehatan biasa, itu harusnya terjadi dalam waktu yang panjang, dalam proses yang simptomnya Pak JK ketahui dan rasakan. Tetapi yang terjadi adalah semuanya sebegitu mendadak. Akhirnya Pak JK ditangani segera dengan standar medis terbaik yang bisa diberikan. Cerita ini harus saya perpendek lagi karena besok harinya pagi-pagi tiba-tiba beredar berita bahwa Pak Prabowo Subianto akan menjenguk ke rumah sakit. Jika ini bukan sedang di tengah kontestasi, tentu saja ini jengukan biasa dan peristiwa itu peristiwa biasa. Tetapi tentu tak bisa dipahami seperti itu ketika terjadi di tengah kompetisi yang sangat sengit saat itu. Apa yang terjadi? Pak JK memutuskan bahwa ia harus keluar dari rumah sakit. Ditentang habis-habisan oleh dokter, tetapi lewat satu prosedur yang tentu saja legal, yang tentu saja melibatkan keluarga, akhirnya Pak JK pagi itu diizinkan keluar dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi di rumah Pak JK, di kamarnya, disediakan semua perlengkapan medis sehingga kamar itu disulap menjadi kamar ICU. Itulah sejarah yang banyak tidak diketahui orang dalam Pilpres 2014. Pak JK memaksakan diri keluar dari rumah sakit, berdiri, berjalan menuju kendaraan, sempat kepergok beberapa kamera person dari beberapa stasiun TV yang tidak berhasil diamankan, ditarik ke tempat lain, baik oleh Andi Wijoyanto ke Menteng ataupun Yudi Krisnandi ke Brawijaya. Akhirnya saya kira sejarah sudah mencatat lewat gambar yang bergerak. Pak JK membuat pernyataan seolah-olah tidak apa-apa, baik-baik saja. Pak JK pulang dan dirawat intensif di rumahnya. Ini pengalaman yang kelam bagi saya dalam Pilpres 2014 ketika emosi saya diaduk-aduk pada saat itu. Tetapi saya menyaksikan satu hal, seorang petarung bernama Yusuf Kalla. Ia tidak menyerah dalam keadaan yang sungguh gampang membuat orang menyerah. Bahkan orang yang sangat kuat sekalipun. Ia tetap mempertahankan diri menjadi kontestan dan berlaku selayaknya seorang petarung dan kemudian hingga akhirnya dia bertarung bersama Jokowi. Kemenangan Jokowi JK tidak lepas dari peristiwa itu. Dan saya sendiri menyimpan memori tentang itu dengan rasa yang beraduk-aduk. Satu hal yang ingin saya catatkan saudara-saudara adalah demokrasi tidak memerlukan orang cengeng. Demokrasi tidak memerlukan orang yang ingin menang dengan fasilitas. Demokrasi tidak memerlukan orang yang meminta aparat untuk bergerak membantu mereka. Demokrasi yang sehat memerlukan para petarung yang bisa bertarung dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Yusuf Kalla mengajarkan itu. Lalu kemudian ketika menjadi wakil presiden,
Saya juga senang melihat Pak JK bergerak dengan sangat cepat. Dan sebetulnya itu mengulang apa yang Pak JK perlihatkan pada saat menjadi wakil presiden pertama kali bersama Pak SBY. Sampai ada orang yang mengatakan the real president, sekalipun saya tentu saja tidak bersepakat tentang itu sepenuhnya, karena Pak SBY pun menjalankan fungsinya dengan baik pada saat itu. Bahwasanya Pak JK cepat dan sigap tidak bisa terhindarkan. Saya waktu itu menulis dan merumuskannya sebagai kalamatika, matematika Yusuf Kala. Salah satu kelebihan JK adalah seringkali berhasil menyederhanakan masalah dan mengambil dan menentukan jalan keluar cepat dengan sederhana pula. Ketika itu dikerjakan dengan konsisten, maka masalah yang berat pun bisa teratasi. Itulah sejarah terjadinya swasembada pangan pada waktu itu misalnya. Itulah sejarah berbagai kebijakan termasuk penyelesaian kasus Aceh pada waktu itu misalnya. Jadi kalamatika adalah perhitungan cepat, penggunaan secara cepat dan sigap, lalu kemudian bekerja sesederhana mungkin, secepat mungkin. Dan itu bukan hanya berjalan pada tingkat kerja, itu juga berjalan pada tingkat bicara. Kalamatika juga terrefleksikan dalam bicara Pak JK, yang seringkali punya argumen yang tidak terfikirkan. Saudara-saudara, izinkan saya mengambil satu contoh, yang sebagian kita barangkali sudah tahu, sebagian besar yang lain belum tahu. Pada saat Malaysia merayakan ulang tahunnya ke-50, ulang tahun emas. Pada saat itu Malaysia baru saja, bahkan belum sepenuhnya selesai, dilanda oleh kepungan asap dari kebakaran hutan di Indonesia. Pak SBY tidak hadir dalam ulang tahun emas Malaysia dan mengutus wakil presiden. Datanglah Pak JK. Dalam satu forum di Kuala Lumpur di Malaysia, Pak JK oleh salah seorang penanya digugat dengan pertanyaan yang sangat keras. Tuan Wakil Presiden, Tuan harus meminta maaf kepada rakyat Malaysia. Karena rakyat Malaysia dan Malaysia dibikin susah oleh Indonesia dengan kebakaran hutannya. Kesehatan kami terganggu, kehidupan kami terganggu, ekonomi kami terganggu karena kepungan asap dari kebakaran hutan di negeri Anda. Tuan Wakil Presiden harus minta maaf kepada kami. Apa jawaban Pak JK? Pak JK menjawab dengan simpel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berapa bulankah dalam satu tahun? 12 bulan bukan? Berapa lama kepungan asap itu mengganggu Malaysia? Paling lama 1 bulan bukan? Tahukah saudara-saudara, selama 11 bulan ketika tidak ada asap di Malaysia dan orang Malaysia menghirup udara segar, tahukah tuan-tuan dan puan-puan, udara segar itu datang dari hutan-hutan Indonesia. Apakah saya pernah mendengar orang Malaysia berterima kasih kepada Indonesia karena sebab itu? Tidak pernah. Lalu kenapa saya harus memohon maaf untuk kepungan asap yang 1 bulan itu? Menurut saya, dalam diplomasi itu jawaban yang dahsyat. Dan hanya bisa muncul dari orang yang berpikir dengan cepat, mencari jalan keluar dengan cepat, dan bertarung dalam segala situasi termasuk yang sempit. Saya sengaja bicara tentang JK bukan karena ia kandidat. Saya bicara tentang JK karena pada setiap orang kita bisa belajar. Lain kali kita bicara tentang Ibu Mega, lain kali kita bicara tentang Pak Surya, lain kali kita bicara tentang Pak Jokowi untuk belajar juga. Lain kali bicara tentang semua yang lain. Lain kali kita bicara tentang orang-orang dan tokoh-tokoh yang lain yang membuat kita bisa belajar dari serpihan pengalaman hidup mereka. Itulah intinya apa yang saya bicarakan sekarang. Ini bukan soal pemihakan pada saat 2024. Ini soal pelajaran tentang pertarungan sengit hanya bisa diatasi oleh para petarung. Tidak bisa kita mengandalkan fasilitas kekuasaan untuk bertarung dan merasa gagah ketika menang. Tidak bisa. Demokrasi yang sehat tidak mengandaikan petarung seperti itu. Menurut saya, satu hal yang sangat penting berkaitan dengan Pak JK adalah ada situasi-situasi sulit yang ia hadapi dan ia kemudian menghadapinya dengan layak. Pak JK banyak kekurangan, tentu saja. Banyak kritik tentang Pak JK, tentu saja. Beberapa saya amini. Tentu tidak ada tokoh yang sempurna. Demokrasi pun tidak meminta kita jadi warga negara yang sempurna.
Yang ingin saya catatkan dalam pembicaraan ini adalah mari sekali lagi kita belajar dari orang-orang yang bertarung dengan gigih, karena pada dasarnya masa depan yang lebih baik harus dijemput dengan tangan kita, dengan keringat kita, dengan darah kita kalau perlu. Pertarungan demi pertarungan harus kita kalahkan. Dan dalam setiap pertarungan itu dibutuhkan mental baja, dibutuhkan kesiapan, dibutuhkan kesigapan, dibutuhkan hal-hal yang sejauh ini sebagian saya temukan dari Pak JK. Saya, Ayub Saifullah Fattah, ingin menghormati semua tokoh karena Indonesia hanya bisa besar oleh sebanyak mungkin orang yang telah tergerak untuk menjawab panggilan negeri dan Ibu Pertiwi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.